Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang IPS, khususnya materi tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Oleh karena itu, selamat kita menyaksikan. Alhamdulillah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan yang ada di dunia. Kalau kita melihat yang pertama, kondisi alam yang ada di benua Amerika. Ya, kalau kita melihat di sini, Amerika, di benua Amerika itu, apalagi khususnya di negara Amerika, itu memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Kemudian kita melihat lagi topografi itu sangat beragam, seperti pegunungan, kemudian gurun, kemudian dataran rendah dan gletser. Dan kenampakan alamnya yang terkenal itu adalah sungai Sisium, kemudian air terjun Niagara, dan lembah Grani. Itulah kondisi alam yang ada di benua Amerika, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian kita lihat lagi Chile. Chile ini juga merupakan negara yang berada di benua Amerika. Ini merupakan negara yang terpanjang dan tersempit di dunia. Kenampakan alam yang terkenal yaitu gurun. Kemudian 2/3 bagian utara di negara ini itu terletak di atas lempeng. Kita masuk ke benua Afrika. Di benua Afrika ini ada Mesir, ada Nigeria. Mesir ini terletak di kawasan Afrika Utara, di sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering. Jadi itu. Kemudian dilewati aliran Sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Kemudian sebagian besar tertutup dengan lapisan batuan gamping. Kemudian kondisi alam di negara Nigeria itu beriklim tropis. Terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Kemudian di Nigeria ini juga terdapat sungai Niger. Jadi itulah kondisi alam yang ada di benua Afrika. Kemudian kondisi kependudukan yang ada di benua Afrika, kita lihat itu jumlah penduduk itu besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Kemudian penyebaran penduduk itu tidak merata. Jadi tidak merata ya. Persebaran penduduknya tidak merata.
Kemudian kita lihat lagi banyak masalah penduduk yang dihadapi. Itu bisa kita lihat itu terutama khususnya bagi kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan sangat rendah. Ini di Amerika, khususnya di benua Afrika. Kemudian selanjutnya kita masuk di benua Eropa. Di benua Eropa kita ambil sampel di sini seperti Inggris. Kondisi alamnya itu dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah. Kemudian daerah iklim subtropis. Kemudian terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Kemudian kita lihat di Perancis. Kalau di Perancis kita lihat sebagian besar daratan di Perancis itu merupakan dataran rendah. Kemudian terdapat cekungan yang dikenal sebagai masif sentral. Kemudian bagaimana kondisi penduduk di benua Eropa? Kalau kita melihat di sini bahwa terjadi fenomena popularitian. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk itu rendah, tingkat kesehatan, perekonomian, pendidikan penduduk relatif baik. Kemudian di benua Eropa ini memang terdapat banyak negara-negara maju. Kemudian kita pindah ke benua Australia. Bagaimana benua Australia? Di benua Australia ini terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklim tropis, subtropis, gurun iklim terdapat di dalam ini. Kalau kita melihat di sini pengaruh interaksi antar ruang benua di dunia, yang pertama dari segi ekonominya, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk itu meningkat, kemudian peluang investasi makin terbuka. Itu dari segi ekonomi. Kemudian dari sosial budaya, yaitu sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Kemudian pengaruh budaya barat dapat merusak, ini dampak negatifnya merusak budaya asli. Kemudian menurunkan kesenjangan sosial. Kemudian budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Jadi itu. Ini berkembang. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruhnya interaksi antar ruang di benua-benua di dunia. Dari segi politiknya itu ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Kemudian tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Kemudian menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian sering memicu konflik di perbatasan. Dari segi pendidikan kita lihat bahwa taraf pendidikan itu meningkat. Angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Kemudian teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan yang terakhir itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua yang ada di dunia ini. Inilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.